tahu. Belum nanya. Selesai dari sisanya aja dulu. Bang, sih bang. Bisa wawancara bentar dulu bang. Dari media. Dari media. Hah? Apa tuh, Bang? Terkait apa kegiatan kita di Ya, biasa aksi jilid 2. Jilid. Ya, koordinatornya kami semua. Oh. Ya, semua grup PDT itu adalah koordinatornya. Tidak ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi semua anggota PDT itu adalah koordinatornya. Ya, semuanya kami tetap satu suara. Satu suara. Bahwa PDT itu satu suara menyatakan sikap, ya, bahwa merasa keadilan sosial itu tidak ada untuk Driver Tanjung Pinang. Ya, makanya pada hari ini Persatuan Driver Online Tanjung Pinang yang menuntut kebijakan gubernur terhadap lahirnya SK 106 agar lahir juga di Tanjung Pinang. Karena apa? Karena nilai Pancasila di butir kelima itu hilang. Nah, kalau dari kami itu aja dulu. Kalau mau wawancara mengenai masalah aksi nantinya kita bicarakan nanti. Karena ini kami aksi lanjutan berarti bang ya? ya Jilid kedua. aksi lanjutan jilid 2. Lanjutan jilid 2 aja bang. Oh, Tuntutan kita seperti biasa, yaitu penyesuaian tarif maksim sesuai dengan PM 118 pasal 22 ayat 2 itu gubernur yang mengaturnya. Kita minta disminuin aja gubernur untuk mengatur di 3.500 sampai ke 6.000, batas mana yang mau diambil untuk gubernur untuk catering mengingat pasca kenaikan BBM. Oh, berarti range-nya 3.500 Nah, sampai 6.000. resnya karena resnya ini itu PM 118 itu lahirnya pada 2018 pasca kenaikan BBM itu sudah berapa kali. Ada Nah, berapa ini bang driver ya? ikut kita hari ini? Ada kita perkirakan untuk driver yang ikut kurang lebih 100 masa, tapi untuk mobil berkisaran sekitar 70 mobil dan 20 motor. Di kantor gubernur ya? Di kantor gubernur tujuan kita di gedung. Ya, nama saya Abar. Abbas. Albar. Makasih ya bang. Masih. PKP bawa tua. Oke terus bu. Balas. Terus.
Para pendemo coba masuk ke kantor gubernur lewat pintu belakang, namun tugas tetap jaga di sini untuk memblokade jalan yang ada di depan kantor gubernur. Balik lagi. Balik ya? Karena nggak boleh main HP kan soalnya. Siapa? Kita ini selama ini turun ke jalan lalu ke sini sepertinya nggak dianggap sama sekali gitu. Di mana kita bingung juga gitu. Apa mungkin dari dinas terkait bisa menjelaskan itu? Kami meminta ya inilah yang menjadi pembanding kita, terutama antara kenaikan lintas pulau dan kenaikan lintas kilometer. Itu yang pertama yang kita menginginkan. Apakah karena kepentingan dan kepentingan itu hadirnya di ketika 5 tahun sekali? Kok bisa gitu? Kita sebagai masyarakat kecil mungkin dianggap bodoh oleh pemerintah setempat. Tetapi nggak semudah itu pemerintah untuk menganggap kita ini tidak mempunyai wawasan. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Edi tadi menjadi koreksi kami, dan ke depan mudah-mudahan dengan kebersamaan ini Bapak memberi respon positif kepada kami. Itu koreksi Pak. Terima kasih Pak Edi. Jadi ini menjadi satu koreksi bagi kami terkait untuk menetapkan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang. Jadi kita fokus yang ke SK ini, kita tetap bersama-sama saling mengawal. HP saya tadi 24 jam buka, kita sama-sama
mudah-mudahan sebelum itu pun kalau misalnya waktunya kita kejar lebih cepat, mudah-mudahan sebelum tanggal 15 sudah selesai. Jadi itu saja Pak. Terima kasih Pak Adi atas masukannya. Terima kasih. Dengan menaiki harga seenaknya tanpa ada melakukan kuesioner ataupun pendapat masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Berarti selama ini SK yang diterbitkan untuk antar lintas pulau itu cacat, sangat cacat sekali, dan malah dilanjutkan gitu. Untuk itu kita benturkan, mungkin tadi Bapak kita mengatakan mungkin sekiranya kami juga meminta pemerintah provinsi. Pada prinsipnya kita sama-sama kawal karena kita di dalam tim perumus tersebut. Jadi kita sama-sama progres perjalanan SK tersebut. Jadi itu saja Pak Dia, Pak Ince, Pak Akbar, ada lagi? Kita PDT aja. PDT. Merdeka! Merdeka! PDT! Jaya! Eksim! Jaya! Atas atensi Bapak-Bapak, saya bersama Pak Kepolisian dari Polresta Tanjung Pinang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang hadir di kantor gubernur. Acaranya secara keseluruhan kondusif, bagus, menyampaikan aspirasi terkait dengan tarif. Kalau tarif ini yang heboh itu bukan di Kepri saja, se-Indonesia nih Pak. Bapak pergi ke Medan, Bapak pergi ke Riau, sama ini cerita ini. Karena dalam 118 itu disebutkan operasional itu adalah di wilayah gubernur, makanya adalah kewenangan itu. SK di Indonesia yang terbit itu Sulawesi Selatan dan Kepri. Selebihnya belum ada menerbitkan terkait dengan SK gubernur. Dan baru-baru ini Jawa Timur baru keluar, baru 3 se-Indonesia. Jadi Pak Gubernur itu sudah memberikan satu komitmen terkait dengan masyarakatnya. Kalau Bapak bisa cek, Bapak tanya di Riau, tanya di Medan, itu belum ada SK tarif ini. Tetap dia menggunakan tarif batas bawah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di aplikasi. Kalau misalnya ada Grab, Gojek, sama Maxim, karena ini kompetisi, mereka ini menerapkan dengan apa yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Perhubungan. Tarif batas bawahnya 3.500, batas atas 6.000. Itu saja kalimatnya. Diterapkan di daerah. Kita tidak ada guidance-nya. Di Indonesia ini baru 2. Sulawesi Selatan dan Pak Ansar Ahmad selaku gubernur waktu itu menandatangani untuk Kota Batam. Jadi jangan cerita Maxim Serkata, ini secara keseluruhan. Jadi tarif ini adalah digunakan kepada seluruh aplikator. Nanti kalau setelah terbit, baik itu Maxim, Grab, dan Gojek harus sama. Menyesuaikan dengan SK gubernur itu yang sudah berlaku di Kota Batam. Nah, waktu di Kota Batam itu kan itu terus tuh. Nah, kita tetapkan sekarang udah adem-adem. Makanya nanti Batam, Tanjung Pinang dan Bintan kita samakan satu SK. Tadi ada yang menyampaikan kenapa bukan sekepri, karena Batam ini wilayah khusus, hitung-hitungannya beda Pak. Jadi kita penyesuaian. Kalau misalnya di daerah lain itu kan satu kontinental dia, satu daratan. Kalau untuk di Batam berapa Pak? Di Batam itu kemarin ditetapkan itu 6.000 kali 4 kilo. Namun setelah berjalan, kawan-kawan di Batam itu minta evaluasi untuk minimalnya itu di 3 kilo. Itu yang di Batam, tapi nanti kita akan rumuskan lagi. Kalau di Tanjung Pinang Nah, tadi kawan-kawan yang di Kota Tanjung Pinang berharap waktu kita RDP bersama DPRD itu di 3 kilo Pak. Di 3 kilo dulu nih, angkanya ini nanti sesuai dengan survei tadi Pak. Kita survei, hasil polling, kita sesuaikan, baru kita tentukan bersama-sama di angka berapa sih yang harus kita dapatkan dalam SK di Kota Tanjung Pinang dan Bintan. Terbit semalam saya berdapat, jadi hari Sabtu dan Minggu itu sampai jam 20, baik itu Tanjung Uban maupun di Unggur. Itu atas hasil bersama-sama BPTD, kami dan ASDP. Jadi masyarakat itu menyampaikan bahwa
kenapa kok Sabtu dan Minggu itu tidak ada penambahan, karena waktu itu kan ada ekstra. Kalau ekstra ini kan kalau rame baru jalan, tapi kalau ini udah ditetapkan, Pak, sudah ditetapkan tidak ada penumpang di jalan. Jadi saya kalau misalnya mau ke Batam berangkat jam 8, hari Sabtu Minggu itu ada 8 malam jam 22. Kalau dulu kan kalau pas penumpang rame kan baru ditambah ekstra. Makanya itu menjadi masukan dari ASDB ke BPTD diakomodir. Saya pun menyampaikan nanti kalau misalnya ini kepadatan jam 20 itu masih padat, kita minta tambah lagi jam 9, jam 21. 21, kalau tambah lagi 22 gitu loh. Tapi udah ketok palu Pak ya untuk penambahan jam. Sudah ada daftarnya, nanti aku kirim. Pak, itu khusus weekend atau setiap hari, Pak? Dia di situ tertulis hari Sabtu dan Minggu. Masih pakai angka di jam 20 itu di hari Sabtu dan Minggu.